bagi saudara-saudara yang merayakannya. Nah saudara, di sekitaran tahun baru Imlek ini biasanya muncul berbagai ucapan yang intinya mendoakan supaya orang-orang dan juga diri kita sendiri tentunya agar berbahagia, agar mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan-keberuntungan di tahun yang baru ini dengan keberuntungan yang baru. Maka ungkapan-ungkapan seperti kongsi facoy atau ungkapan-ungkapan selamat berbahagia, semoga beruntung dan seterusnya itu ramai menghiasi di suasana Imlek ini. Nah saudara, ketika kita bicara soal harapan berbahagia, biasanya orang akan berpikir ketika kita mendapatkan sesuatu maka kita berbahagia. Yang disebut keberuntungan pun juga ketika kita mendapatkan banyak harta. Nah apakah salah ketika kita berpikir demikian? Tentu saudara, kita boleh saja mengharapkan harta, mengharapkan kebahagiaan dari mendapatkan sesuatu. Tetapi sayangnya ketika pada akhirnya ada orang-orang yang tidak berhasil mendapatkan hal-hal yang baru ini atau mendapatkan harta yang lebih banyak lagi, akhirnya ia merasa tidak beruntung. Bahwa tahun ini ternyata bukan tahun peruntungannya. Bahwa di tahun ini ternyata dia tidak berbahagia. Bahwa doa-doa yang diungkapkan di awal tahun baru itu ternyata tidak terjawab. Ironis bukan? Apakah memang keberuntungan hanya soal mendapat? Nah mari saudara kita mendengarkan apa kata firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 112 ayat 5 dan 6, firman Tuhan mengatakan demikian. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, kemujuran, keberuntungan, kesuksesan ternyata tidak hanya soal mendapatkan, tetapi juga soal memberi. Ya, kita bisa mendapatkan keberuntungan itu kalau kita terlebih dahulu bersedia untuk memberi, menunjukkan belas kasihan, memberikan pinjaman, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang baik terkait dengan orang lain. Nah, kenapa saudara ketika kita melakukan hal-hal ini, kita disebut sebagai orang yang mujur? Bukankah ini justru merupakan tindak kerugian karena kita membagi, kita memberi kepada orang-orang lain? Nah saudara, mudahnya kita bisa berpikir demikian. Ketika kita hadir bagi sesama kita, ketika kita banyak melakukan kebaikan bagi orang lain, sesungguhnya kita sedang membangun relasi yang baik dengan sesama kita. Dan bukankah meskipun kita tidak mengharapkan imbalan itu, orang lain pasti akan tergerak juga untuk melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Kita tidak sedang berbicara soal impas, soal sesuatu balasan yang tepat, yang pas sesuai dengan apa yang kita berikan. Tetapi hubungan timbal balik itu pasti akan ada. Kemurah hatian dari sesama terhadap kita yang murah hati itu pasti ada, walaupun dalam beraneka ragam bentuknya. Oleh karena itu, kita bisa disebut mujur jikalau kita punya relasi-relasi yang baik. Ketika orang-orang lain berpikir baik tentang kita, ketika orang lain bersedia melakukan sesuatu yang baik pula terhadap kita. Dan lagi saudara, Tuhan Allah kita juga akan memberi perhatian lebih kepada orang-orang yang bertindak serupa dengannya. Allah kita yang adalah kasih, Allah kita yang bermurah hati, maka Ia juga akan menyenangi orang-orang yang penuh dengan cinta kasih dan orang-orang yang bersedia murah hati. Dan dengan demikian, bukankah kemujuran kita akan menjadi 2 kali lipat? Kemujuran dari sesama kita dan kemujuran dari Tuhan Allah kita. Oleh karena itu saudara, biarlah kita mengisi sepanjang waktu hidup kita, bukan hanya berpikir soal mendapat dan mendapat, tetapi bagaimana kita memberi diri, menyediakan diri untuk hadir bagi sesama, melakukan karya-karya pemulihan, melakukan karya-karya yang berdampak positif terhadap sesama, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus telah lebih dahulu memulihkan hidup kita dan mengaruniakan berkat-berkat terindah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami merasa bahagia ketika kami boleh merayakan tahun baru Imlek bersama dengan keluarga kami, dengan teman-teman sahabat-sahabat dekat kami. Dan biarlah kami boleh mengisi harapan-harapan kami di sepanjang tahun ini, bukan saja untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya buat diri kami, tetapi bagaimana kami hadir sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya bagi orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami, baik itu keluarga kami, masyarakat di mana kami tinggal, bahkan sebanyak mungkin orang yang bisa kami jangkau dalam perkenan Tuhan.
biarlah kami boleh menyediakan diri untuk memberikan waktu kami, pemikiran kami, tenaga kami, harta kami, dan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan senantiasa hadir menjadi sang sumber berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut, kami tidak khawatir dengan apapun yang akan terjadi pada hari-hari esok. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami dengan begitu luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Sinien Kuaile, Yesu Sufuni.